Apa sih spesialnya sneaker dibanding jenis sepatu yang lain? Terus kenapa sneaker banyak banget yang suka pakai? Tapi ada juga yang nggak peduli kalau sneaker cuma sekedar alas kaki. Kita bahas semua di sini di Sneaker Story. Ngomongin sneakers nggak akan bisa lepas dari sejarahnya, karena dengan tahu sejarahnya kita bisa sedikit enggaknya memahami situasi kenapa sneakers gitu populer sekarang. Dulu sneakers pertama kali dipakai hanya untuk olahraga. Tujuannya demi keamanan dan kenyamanan. Sneaker yang bahan dasarnya dari karet dibuat supaya olahragawan atau atlet itu nggak slip pas lari dan juga kakinya nggak rusak gitu karena dipakai olahraga terus. Zaman dulu pilihan sneakers nggak begitu banyak, terutama dari mereknya. Dan olahraga yang mempopulerkan sneakers adalah basket. Merek pertama yang paling terkenal saat itu adalah Converse dengan atletnya bernama Chuck Taylor, yang sekarang mungkin orang-orang jadi kenalnya Converse Chuck Taylor gitu ya. Diperkenalkan di tahun 1921 dan sepatu itu langsung menjadi trendsetter di dunia basket hingga tahun 1970-an. Dan tahun 80-an peran Michael Jordan sangat penting yang menjadikan sneakers sebagai bagian dari fashion dan gaya hidup. Dengan sneakers yang sangat ikonik yaitu Nike Air Jordan. Perkembangannya yang begitu pesat, pasar sneakers nggak lagi hanya digunakan untuk olahraga. Musisi, artis, dan juga influencer juga memberikan dampak yang luar biasa. Saat mereka manggung, semua mata penonton pasti akan tertuju pada apapun yang dipakai oleh artis idolanya. Dan hal itu yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan sneakers seperti Nike, Adidas, Puma, New Balance, dan lain sebagainya. Mereka membuat kolaborasi dengan musisi yang memberikan pengaruh luar biasa untuk orang-orang, sehingga apapun yang idolanya pakai, mereka semua akan mengikuti atau ingin menjadi seperti idolanya. Dan gak cuma menggunakan peran dari atlet, musisi, pasar sneakers juga menggunakan film sebagai cara untuk mendekatkan atau memperkenalkan sneakers pada orang-orang banyak. Dan terutama film yang paling terkenal dengan sepatunya yaitu film Space Jam. Itu sekitar tahun 90-an yang diperankan oleh Michael Jordan. Sepatunya di sini yang paling terkenal adalah sepatu Jordan 11. Atau film The Forrest Gump yang menggunakan Nike Cortez itu. Dan ada film yang lain juga, atau film Fast Time at the Ridgemont High yang menggunakan Vans Slip-on Checkerboard gitu. Dan masih banyak lagi film yang memperlihatkan aktornya memakai sneakers yang menjadi detail tambahan yang dapat menarik perhatian di dalam film itu. Di awal digunakan, sneakers itu dipakai oleh laki-laki sebenarnya karena kebanyakan perempuan lebih senang menggunakan heels atau wedges. Namun di awal tahun 90-an, perempuan mulai aktif latihan dan berolahraga, dan sneakers mulai jadi hal yang digandrungi oleh perempuan, sehingga para perusahaan itu mulai mendesain sneakers itu lebih feminin. Dan saat sekarang juga sneakers untuk perempuan lebih banyak dipakai dengan perpaduan warna-warna yang disukai oleh perempuan. Awalnya sneakers itu ya dijual nggak mahal-mahal banget ya sebenarnya, tapi untuk mencapai semua kalangan, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan seperti Nike, Converse, Vans, dan Adidas itu melakukan kolaborasi dengan brand-brand streetwear modern seperti Supreme, Stussy, Louis Vuitton, sampai Dior. Dan tentunya dengan strategi marketing yang luar biasa, yaitu ada embel-embel kata limited quantity gitu, atau edisinya sangat-sangat terbatas gitu. Bahkan sepatunya itu sampai dibuatin nomor serinya gitu. Dan dengan itu orang-orang jadi pada mikir bahwa dengan mempunyai sepatu yang sangat terbatas akan jadi penambah kebanggaan untuk mereka sendiri gitu. Kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang ini dari cerita perjalanan sneakers, nggak heran kalau sneakers semakin populer. Bahkan orang-orang cenderung di mana-mana lebih suka pakai sneakers untuk semua aktivitas. Hal lain juga muncul dalam dunia sneakers ini. Ternyata sneakers juga bisa dipakai atau banyak yang membuat sneakers itu sebagai investasi dan sangat menguntungkan tentunya. Dan hal ini sangat banyak dipengaruhi oleh beberapa hal gitu ya. Hype yang dibangun oleh brand itu atau kolaboratornya, kuantitas yang sedikit, isu atau cerita yang diangkat, model atau material yang dipakai, sampai teknologi di dalamnya.
Dan tentu saja faktor reseller menjadikan sneakers sebagai objek yang menarik untuk mendulang cuan ya. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa dengan menjual sepatu dengan kualitas atau kuantitas yang terbatas dan bagus, mereka akan mendapatkan banyak untung dari sana. Sebagai tambahan, kalau menurut saya sneakers ini makin banyak yang suka karena teknologinya makin lama juga makin banyak berkembang dari dulu. Kalau dulu itu cuma pakai tarik biasa, sekarang udah banyak teknologi yang mulai dari bantalan sepatu yang super nyaman, sepatu yang ringan, sepatu yang bisa dipakai tanpa diikat, dan ada juga sepatu yang bisa ngikat sendiri gitu. Gimana? Keren kan? Jadi itu kira-kira perspektif saya kenapa sneakers sampai saat ini begitu populer dan banyak digemari. Menurut kamu gimana? Punya pendapat sendiri nggak, atau ada yang berlawanan dari yang saya bilang tadi? Kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, di video yang lain saya akan ngebahas banyak hal tentang dunia sneakers. Buat kamu yang gak mau ketinggalan pembahasan lainnya, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol notifikasinya ya. Terima kasih untuk yang udah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.